Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa PPG yang saya hormati, pada bagian terdahulu kita sudah berdiskusi, sudah melakukan introspeksi seperti apa guru berintegritas itu, dan apakah kita sebagai guru itu memilih jalan untuk berintegritas atau tidak. Itu merupakan pilihan kita, dan itu menjadi jalan hidup yang akan kita lalui barangkali untuk sepanjang hidup kita nanti. Setelah keyakinan itu begitu kuat dalam diri kita, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan proses penguatan integritas di kelas yang kita ampu, baik itu oleh guru kelas maupun oleh guru mata pelajaran atau oleh para konselor, juga tentunya oleh tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan. Barangkali selama ini Anda anggapan bahwa karakter atau integritas itu bukan kewenangan guru-guru tertentu. Barangkali guru matematika mengatakan bahwa urusan kedisiplinan, urusan tanggung jawab, urusan jujur itu bukan urusan saya untuk membelajarkan. Itu urusan guru agama dan PPKN. Demikian pula guru yang lain yang merasa bahwa urusan karakter bukan tanggung jawabnya. Padahal kita tahu bahwa karakter adalah warisan dari orang dewasa kepada anak-anak untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi penguatan integritas itu merupakan kewajiban setiap pendidik, entah itu dia guru kelas, guru mapel, ataupun guru bimbingan dan konseling. Pertanyaan berikutnya, terus bagaimana saya membelajarkan? Padahal saya harus menguatkan konten materi yang saya ampu. Mahasiswa PPG yang saya hormati, di dalam penguatan integritas itu ada 4 tahapan penting yang bisa dilakukan kepada peserta didik dalam mapel apapun, dalam situasi bagaimanapun, dan dalam materi apapun. Yang pertama harus kita lakukan adalah pahamkan kepada semua peserta didik bahwa integritas itu diperlukan oleh setiap manusia dan memberikan manfaat pada dirinya dan juga bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakatnya. Pahamkan hal ini, pahamkan istilahnya tentang apa itu jujur, apa manfaatnya jujur pada diri sendiri. Buat pemahaman yang sama. Termasuk kita harus memahamkan bahwa nilai-nilai integritas itu, nilai-nilai karakter pembentuk integritas itu merupakan kewajiban bagi kita yang diberikan langsung oleh Yang Maha Kuasa, bukan tuntutan tugas atau tuntutan kerja semata. Pahamkan itu dulu secara kuat di dalam diri. Setelah pemahamannya sama, kita memahami bahwa integritas itu diperlukan untuk kehidupan, baru kita kuatkan kesadaran. Sadari bahwa itu diperlukan untuk kehidupan kita. Sadari dan yakini bahwa itu, integritas itu diperlukan oleh kita pribadi untuk kepentingan kita pribadi dan manfaatnya untuk kita, tidak untuk yang lain. Pastikan semua peserta didik kita bisa menyadari, kemudian bisa meyakini.
Setelah paham, kemudian mereka sadar dan yakin, gitu. Setelah itu lakukan, praktekkan, amalkan, lakukan mulai dari yang mudah terlebih dahulu pada saat ini dan lakukan secara konsisten. Jangan pernah berhenti. Setelah orang paham, yakin dan melakukan, setelah kita yakin bahwa pakaian integritas itu sudah ada pada diri kita, mulailah kita mendeklar kepada orang, ya, menyampaikan kepada orang, mengajak pada orang, ayo kita coba lakukan perilaku berintegritas. Jadi mendeklarasikan ini tentunya dilakukan apabila kita sudah memahami, sudah meyakini, dan sudah mempraktekkan dalam kehidupan kita sendiri. Jadi tidak kita hanya paham langsung mengajak orang, sementara kita sendiri tidak mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah tahapan ini yang harus kita lakukan. Tapi apakah kita harus mulai dari pemahaman? Tentu tidak. Kita bisa mulai dari mana saja. Yang penting jangan sekali-kali kita mendeklar atau mengajak orang lain manakala kita belum melaksanakan. Kita bisa mulai dari mengamalkan pada diri kita dulu secara diam-diam, sambil kita memahami apa manfaat kebaikan itu pada saya dan apa tantangannya. Karena untuk melakukan ini pasti cobaannya akan sangat berat. Tidak ada kebaikan yang tidak diuji. Pasti akan diuji dengan berbagai cara. Anda sebagai guru di sekolah, begitu Anda mencoba melakukan disiplin diri, mungkin ada teman-teman Anda yang mengatakan, untuk apa berdisiplin? Gaji kita kecil. Mungkin bisa begitu. Ada pula yang mengatakan, tidak perlulah berdisiplin. Toh kita sudah mendapatkan gaji yang besar. Jadi dua-duanya jadi persoalan ketika kita memang mencoba memulai melakukan kebaikan. Ada lagi yang mengatakan, untuk apa sih terlalu disiplin? Kepala sekolah saja tidak berdisiplin. Dan seterusnya. Selalu banyak. Oleh karena itu, melakukan kebaikan ini konteksnya adalah kepentingan diri kita pribadi. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, tahapan ini kita lakukan di kelas bersama anak-anak. Kita ajak anak-anak untuk bersama-sama memahami, bersama-sama meyakini, bersama-sama mengamalkan, dan kemudian mendeklar. Seorang guru matematika bisa melatih kejujuran. Bisa kan? Apakah melatih kejujuran itu harus dengan kalkulasi itu? Tentu tidak. Mungkin Anda memberikan suasana ulangan yang bisa membuat anak tidak menyontek. Itu perlu kreativitas. Jadi untuk mewujudkan kebaikan ini perlu kreativitas yang luar biasa, perlu kekuatan yang sangat dalam jiwa kita, dan perlu konsistensi untuk tidak pernah menyerah. Gitu. Nah, ketika anak sudah mulai tidak menyontek, dia paham bahwa dia mulai berperilaku jujur dan seterusnya. Ketika itu dilakukan oleh semua guru, maka anak-anak akan tumbuh kepercayaannya kepada orang dewasa. Dan setelah tumbuh kepercayaannya pada orang dewasa, maka anak akan menjadikan orang-orang dewasa itu sebagai teladan, sebagai role model, sebagai sosok yang mewarnai kehidupannya di masa yang akan datang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, setelah Anda melakukan pemahaman, penyadaran dan penguatan keyakinan, kemudian mempraktekkan secara konsisten, dan kemudian mengajak orang lain. Terus kegiatan belajar apa, aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan integritas? Mahasiswa PPG yang saya hormati,
Yang namanya aktivitas kehidupan itu tidak terbatas. Banyak sekali aktivitas kehidupan yang bisa kita lakukan. Dan semua itu bisa dibawa ke sekolah, dibawa ke ruang kelas untuk kita coba jadikan sebagai alat kita untuk menguatkan integritas. Semua aktivitas kehidupan itu bisa kita bawa ke sekolah sebagai media penguatan integritas. Berikut ini saya ingin mencoba memberikan contoh saja, dan Anda semua bisa menambahkan lebih banyak lagi. Yang pertama, salah satu contoh kegiatannya adalah pengenalan kata. Bagi anak-anak kelas sekolah di tingkat dasar, pengenalan kata ini diperlukan sebagai langkah awal supaya anak mengenali integritas. Misalnya, menjelaskan apa itu jujur, menjelaskan apa itu bertanggung jawab, menjelaskan apa itu peduli. Menjelaskan ini kan tidak harus dengan kata-kata, dengan definisi, dengan pengertian. Untuk anak-anak tingkat dasar mungkin langsung dengan contoh. Oh, seperti inilah yang disebut dengan jujur, inilah yang disebut dengan peduli, dan seterusnya. Tapi di kelas jenjang menengah, SMA, istilah yang dikenalkan bukan lagi istilah jujur, peduli, tanggung jawab, tapi misalnya apa itu istilah korupsi, apa itu istilah anti korupsi, apa itu pengadilan tipikor. Istilah-istilah ini akan terus berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anak. Jadi pengenalan kata dan istilah ini bisa menjadi bahan diskusi kita dengan anak-anak untuk mendapatkan pemahaman dan menguatkan keyakinan. Misalnya, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kebaikan itu akan membuahkan kebaikan. Dari satu kata ini saja kita bisa bercerita banyak hal. Ada banyak kata, ada banyak istilah di sana. Ini yang pertama. Jadi kegiatan pengenalan istilah, kata dan istilah ini bisa dilakukan oleh guru kelas dalam mapel apapun. Kalau memang harus berdasarkan konteks mapel, bisa di bahasa Indonesia. Barangkali bisa dalam bahasa Inggris, apa itu istilah-istilah yang relevan dengan ini. Itu contoh aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah dalam jenjang manapun, tapi dengan tingkatan yang berbeda. Yang kedua adalah dengan melakukan asosiasi terhadap nilai, terhadap sikap. Kita mengenal untuk memberikan contoh betapa hidup hemat, betapa itu berperilaku adil. Itu mungkin kita bisa gunakan sosok, katakanlah Bung Hatta. Bung Hatta sangat terkenal dengan hemat. Kita asosiasikan bahwa Bung Hatta itu pribadi yang seperti ini. Atau di sekolah ini, di kelas ini, kita coba asosiasikan siapa sosok disiplin, siapa sosok bertanggung jawab, siapa sosok peduli. Dalam pelajaran sejarah coba runut dari tokoh-tokoh bangsa kita, siapa yang memiliki nilai-nilai positif untuk kita kembangkan. Dari agama, juga dari mata pelajaran yang lain, penemu di dalam bidang keilmuan, mereka semua punya nilai-nilai lebih. Kita bisa asosiasikan itu ke dalam nilai-nilai karakter. Dan ini tidak terbatas mapel apapun. Kemudian cara yang ketiga tentu dengan cara yang paling menyenangkan. Games, permainan itu cara mudah untuk memahamkan, untuk memberikan keyakinan kepada anak tentang betapa manfaatnya integritas. Kalau saja kita bisa mengembangkan pemahaman dan keyakinan ini melalui games, melalui permainan, anak akan merasa senang dan tanpa dia sadari dia akan konsisten di dalam melakukan permainan, dan dia akan menerapkan itu di dalam kehidupan.
Jadi nilai-nilai itu di dalam games, dalam permainan itu kita tahu dalam games itu ada kegembiraan, ada saling menghargai, ada kekompakan dan lain sebagainya. Kemudian contoh aktivitas lain yang bisa dikembangkan adalah kompetisi. Kompetisi itu baik olahraga maupun seni. Kompetisi itu menjadi media kita untuk melatih anak-anak misalnya bekerja keras. Bekerja keras itu bisa ditumbuhkan dengan kompetisi yang rutin di sekolah. Kompetensi selama ini sekolah hanya menyelenggarakan pertandingan antar kelas hanya ketika jeda semester misalnya. Padahal yang namanya kompetisi di sekolah itu bisa dibuka sepanjang waktu dan bisa semua anak bisa berkontribusi, bisa ikut. Mungkin dalam setahun penuh kita gelar kompetisi olahraga, kompetisi seni dan lain sebagainya. Dan melalui kompetisi itu kita akan menemukan anak-anak yang sangat menunjukkan kerja keras, anak-anak yang berani tampil, mungkin anak-anak juga yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan lain sebagainya. Secara tidak kita sadari nilai-nilai karakter pembentuk integritas itu terbangun sepanjang kita melakukannya dengan konsisten. Jangan pernah kita katakanlah berperilaku membeda-bedakan anak. Satu saja kejadian itu muncul, maka itu akan membuat kita tidak dihargai. Berikutnya adalah kreativitas ya. Cipta. Mencipta karya. Anak didorong untuk menciptakan karya orisinal dia sendiri. Karya dia sendiri itu akan menjadi akumulasi dari kemampuan dia pribadi. Anak yang memang senang membuat puisi, dia membuat karya buku kumpulan puisi dia sendiri. Anak yang suka buat gerabah, dia menghasilkan gerabah yang dia buat sendiri dengan kemampuannya dia. Potensi dirinya akan muncul, rasa tanggung jawabnya akan terlihat, dan hasilnya baik tidaknya tergantung kedisiplinan dia. Jadi nilai-nilai itu terbentuk di dalam proses yang menyenangkan. Contoh yang lain, aktivitas yang bisa dilakukan adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini akan menumbuhkan kepedulian. Banyak sekolah yang rapi, bersih kami lihat, tetapi yang membersihkan itu adalah cleaning service. Anak-anak hanya menggunakan dan kemudian dia tidak peduli. Karena setelah itu yang membersihkan adalah petugas yang dibayar oleh sekolah. Tapi akan berbeda manakala anak itu merasakan bekerja, membersihkan tempat kamar mandi, toilet dan lain sebagainya. Sebagai kerja sosial untuk melayani kawan-kawannya. Apabila ini bisa ditumbuhkan, maka anak akan belajar bagaimana menghargai orang lain. Ketika dia masuk ke toilet, mungkin dia tidak akan membuatnya menjadi kotor dan lain sebagainya. Kegiatan sosial ini penting dalam penguatan integritas. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentu perenungan. Ajaklah anak-anak kita untuk merenung tentang kehidupan ini, tentang orang tua kita, tentang hubungan sosial kita, tentang merugikan orang lain, tentang membantu orang lain. Coba kita renungkan semua ini. Tentang makna hidup, tentang kebaikan-kebaikan. Dan apabila itu semua bisa kita pikirkan, muncul pikiran dalam diri anak-anak itu, insya Allah kesadaran dan keyakinan untuk hidup lebih baik di tengah suasana yang memang tidak mendukung itu akan makin menguat. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba ada anak yang mengatakan bahwa setelah saya renungkan ternyata selama ini kenakalan saya tidak memberikan manfaat pada orang tua. Maka dengan ini saya ubah diri saya untuk lebih baik. Kalau sampai terjadi demikian, guru tidak akan terlalu repot untuk mengajak semuanya berada dalam kebaikan.
Contoh yang ke-8 yang lainnya, ini adalah diskusi terbuka. Ketika banyak persoalan di kelas, banyak persoalan di sekolah, jangan dikira bahwa mungkin solusinya ada pada anak-anak. Ajak mereka misalnya untuk ngobrol terbuka. Nah, gimana nih? Ada masalah begini, bagaimana menurut kalian? Itu kita diskusikan bersama-sama secara terbuka, secara rileks, ajak semua bicara. Nah, dengan aktivitas-aktivitas ini, apabila ini dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran, insya Allah nilai-nilai karakter itu secara alamiah akan dirasakan oleh anak tanpa kita ceramahkan apa itu integritas. Oleh karena itu mapel apapun, mata pelajaran apapun yang Bapak Ibu ampu, yang saudara ampu, apakah juga sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran, kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi bagian dari RPP yang Bapak Ibu buat, RPP yang saudara kembangkan. Jadi ini contoh dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Nah, sekarang RPP seperti apa sebenarnya yang harus kita buat sebagai bagian dari proses pembelajaran berintegritas? Sebenarnya ini tidak ada hal baru di dalam konteks RPP kita. Karena RPP yang dapat digunakan untuk pembelajaran, untuk penguatan integritas, itu adalah pertama, itu RPP yang disusun sendiri. RPP yang dibuat sendiri oleh guru untuk dia gunakan di dalam proses pembelajaran dan kemudian sesuai dengan konteks anak-anak yang akan mendapatkan penguatan dan juga sesuai dengan konteks lingkungannya. Jadi RPP-nya itu mutlak disusun sendiri. Jadi kalau kita masih menggunakan RPP buatan orang lain, RPP yang kita copy paste, RPP yang kita jiplak, maka itu pertanda kuat bahwa kita sendiri tidak berintegritas. Ini yang paling utama. Yang kedua, RPP yang terpenting adalah sesuai dengan konteksnya. Seperti tadi dikemukakan bahwa pertama sesuai dengan anaknya. Siapa anak-anak kita? Apakah anak nelayan, anak pedagang? Anak itu kan harus sesuai dengan konteksnya. Bagaimana orang tuanya dan lain sebagainya. Itu harus sesuai. Juga lingkungannya. Kita ingin membelajarkan satu kompetensi, ada nggak di lingkungannya? Kalau tidak ada, kita bisa cari alternatif yang lain. Oleh karena itu RPP kita itu harus RPP yang kontekstual. Kemudian yang ketiga, libatkan peserta didik. Bagaimana maksud melibatkan peserta didik? Apakah mengajak mereka untuk menyusun RPP? Bukan itu maksudnya. Tapi kita akan membuat banyak aktivitas seperti yang tadi kita sudah uraikan. Dari aktivitas itu, mari kita cermati mana yang disukai anak. Maka RPP kita harus mengacu kepada mana yang bisa membuat anak-anak bahagia dalam belajar ini. Kalau kita membuat RPP yang menyiksa anak, maka apapun yang kita belajarkan tidak akan pernah mendapatkan hasil. Gitu. Yang berikutnya, RPP yang baik itu yang sinkron. Sinkron antara kompetensi yang ingin dicapai dengan aktivitas yang dilakukan dan dengan penilaian yang kita lakukan. Kalau kita ingin membuat anak memiliki kemampuan tertentu, katakanlah ingin membuat anak bisa berhitung, maka aktivitasnya yang melibatkan hitungan. Tetapi tidak harus anak menulis angka di dalam kertas. Bisa saja anak berhak berlatih berhitung dengan melompat 1 kali, melompat 2 kali, 3 kali, itu tetap merupakan aktivitas untuk mencapai kemampuan berhitung tadi. Bagaimana cara menilainya?
yang kita nilai adalah kemampuan anak di dalam berhitung tadi. Ada anak yang sudah bisa berhitung sampai 10, ada anak yang sudah sampai 20, ada anak yang memang kesulitan. Nah, RPP kita harus bisa memetakan itu. Siapa yang harus kita dampingi lebih intensif? Anak-anak yang memiliki keterbatasan, yang memang paling lemah. Itu yang harus kita dukung, kita dampingi, dan lain sebagainya. Untuk mereka yang sudah mencapai kompetensi, kita dorong, kita berikan apresiasi, tapi tidak perlu memuji berlebihan, karena bagaimanapun juga semua anak adalah ciptaan Tuhan dan semua anak adalah juara. Gitu. Nah, berikutnya yang terpenting adalah RPP kita harus digunakan. Maknanya apa? Kalau kita membuat RPP hanya sekedar barang dokumen saja, maka kita mengkhianati apa yang profesi kita sendiri. Kalau kita membuat RPP yang kita susun sendiri dan tidak digunakan, itu juga kita hanya hidup dalam kepura-puraan. Jadi kita menyusun RPP sendiri dengan dasar ini, kemudian kita gunakan, dan setelah itu di akhirnya nanti kita lakukan perbaikan untuk pertemuan berikutnya atau untuk pembelajaran di anak-anak yang setingkat gitu. Nah, inilah inti dari RPP dalam konteks penguatan integritas. Adapun formatnya seperti apa, silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya, karena format itu bukan sesuatu yang baku. Yang penting adalah RPP itu disusun sendiri. Tapi kalau Anda semua sudah menyusun RPP dengan cara menjiplak atau copy paste, maka itu adalah pertanda bahwa kita tidak berintegritas. Bagaimana teknis menyusun RPP? Saya kira itu dalam pembelajaran dengan materi yang lain. Akan tetapi intinya adalah buatlah rencana pembelajaran yang sinkron antara kompetensi yang ingin dicapai, kemudian tanda-tanda ketercapaian kompetensi itu seperti apa, proses dan penilaian semuanya harus sinkron. Kalau itu tidak sejalan, artinya kompetensi dasarnya yang dituntut apa, tapi kegiatannya apa, maka itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Kalau anak dituntut memiliki kompetensi kemampuan berenang, maka prosesnya harus membiasakan anak berenang, entah itu di kolam kecil, di sungai, di danau, atau di tepi laut, di pantai. Dengan cara itu maka anak bisa memiliki kemampuan berenang. Tapi kalau anak dituntut kemampuan berenang, tapi kita mengajarkan dengan ceramah di kelas tentang renang, maka apa yang ditargetkan tidak akan pernah tercapai. Jadi yang terpenting di dalam penguatan integritas ini dapat dilakukan oleh semua guru tanpa kecuali. Tidak peduli apakah guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan konseling, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan penguatan integritas, baik di dalam berperilaku maupun memasukkan penguatan karakter dalam semua aktivitas pembelajaran. Jadi yang terpenting bagi semua guru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjadi teladan. Ini adalah kewajiban kita semua. Kita bekerja, berprofesi sebagai guru untuk tujuan memberikan contoh kebaikan-kebaikan kepada semua orang, terutama kepada peserta didik. Tugas utama guru adalah menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi semuanya. Setelah kita bisa menjadi sosok ini, maka lakukan
penguatan di kelas, baik berupa simbol-simbol di kelas, dengan slogan, dengan yel-yel, dengan gambar-gambar yang memotivasi, dengan segala aktivitas yang bisa kita lakukan di kelas. Kemudian yang berikutnya adalah beri dukungan. Beri dukungan yang kuat kepada anak untuk terus berbuat baik, tidak kalah dengan godaannya yang lebih besar, dan terus tunjukkan bahwa inilah jalan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, cegah segala hal yang mungkin tidak berintegritas, tapi jangan mencegah ini dengan mengutamakan hukuman. Tidak ada hukuman di dalam pendidikan, walaupun itu tujuannya baik, karena hukuman itu hanya akan membuat anak merasa bersalah, sehingga energi potensi di dalam dirinya akan berkurang. Ada sebuah penelitian yang mengatakan manakala ketika anak merasa bersalah, merasa disalahkan, atau bahkan dihukum, maka kemampuan berpikirnya akan berkurang, sehingga tidak akan tumbuh keberanian anak untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian jangan lupa selain dukungan, beri apresiasi gitu bagi anak-anak yang konsisten, dan dorong anak-anak untuk terus meluaskan kepada teman bermain, kepada keluarga, dan kepada masyarakatnya. Jadi guru sebagai teladan ini menjadi kunci, dan kemudian setelah dia menjadi teladan, dia melakukan aktivitas di kelas kepada anak-anak ini, melakukan kegiatan di kelas ya, di kelas, kemudian luaskan ini ke sekolah, di tingkat sekolah ya. Jangan hanya kita puas dengan anak-anak di kelas kita, luaskan ke sekolah, dan kemudian kita meluaskan lebih luas lagi dengan teman bermain, keluarga, dan masyarakat. Jadi kita memulai upaya penguatan integritas ini dengan sosok kita sendiri, kemudian kita luaskan di kelas, kemudian melalui anak kita buat koneksi dengan keluarga. Jadi kalau kita di kelas menuntut anak mengutamakan nilai kejujuran di dalam ulangan, yang lebih diutamakan bukan nilai angka yang dicapai, melainkan kejujuran dalam melakukan, maka sampaikan koneksi itu kepada keluarga. Buat anak bangga dengan itu. Kepada kawan-kawannya dia bercerita bahwa saya ulangan dengan kemampuan saya sendiri mesti hasilnya rendah, dan ke depan saya akan bekerja keras untuk meningkatkan ini. Dan kemudian kalau ini bisa lebih luas, maka keberadaan guru ini bisa sangat besar dampaknya untuk penguatan integritas pada anak-anak yang bersiap hidup di masa yang akan datang, dan kemudian pada saat itu juga akan meluas melalui masyarakat, keluarga, dan seluruh dunia pendidikan yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi, kehidupan berintegritas pada diri kita pribadi sangat bermanfaat untuk kita sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan, dan itu memberikan dampak yang luas kepada dunia pendidikan secara keseluruhan. Guru yang berintegritas akan melahirkan anak yang berintegritas, akan melahirkan kelas berintegritas, sekolah berintegritas, masyarakat berintegritas, bangsa dan negara yang berintegritas. Jauh dari perilaku koruptif, bahkan jauh dari tindak pidana korupsi. Demikian, mudah-mudahan materi ini dapat meningkatkan keyakinan kita semua di dalam menjalani kehidupan sebagai guru berintegritas.